Berandai-andai kita. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, Pak Susno. Kalau melihat kan ini keterangan dari para kuasa hukum, yang pertama adalah pelapor memang ayah Eki. Kemudian ada 3 DPO saat laporan itu ada. Kemudian juga saat penangkapan para terpidana, kabarnya ini justru diselidiki dulu oleh ayah Eki dan rekan-rekan. Nah, sebenarnya pendalaman apa yang nantinya bisa dilakukan oleh Propam kepada Ibtu Rudiana untuk mengungkap kasus ini? Berandai-andai saya jadi Propam. Berandai-andai. Supaya tidak terlalu tegang ya. Pertama, ini meriksa Pak Rudiana. Pertama dari laporan polisi. Itu bukti tertulis yang tidak bisa dibantah. Yang membuat laporan polisi itu betul tidak Rudiana. Kalau betul, bunyi laporan polisinya apa? Itu dulu. Kalau bunyinya misalnya anak saya meninggal mati tidak wajar, diduga dibunuh orang. Ada nggak dia mencantumkan orang yang dicurigai? Oke. Kalau tidak ada, berarti ini kan baru dilihat nanti surat perintah penangkapan terhadap 8 terpidana. Nah, surat perintah penangkapannya kapan keluarnya? Kemudian setelah itu siapa yang memeriksa 8 terpidana ini? Siapa juga yang menangkap 8 ini? Iya. Makanya surat perintah penangkapan kan. Kalau misalnya Pak Rudiana yang nangkap, tidak ada surat perintah penangkapan, itu urusannya Propam. Tetapi kalau misalnya memang surat perintah penangkapannya ada dan yang diperintahkan Pak Rudiana, ini juga urusan Propam juga. Kepada siapa? Kepada Kasat Sersenya. Masa Kasat Serse merintahkan yang bukan itu? Ya, ranahnya beda ya. Nah, terus sampailah kepada pemeriksaan para tersangka. Kan ada berita acaranya. Pada hari ini saya nyebut nama saya sebagai pemeriksa. Di situ pada hari ini saya Rudiana atau bagaimana. Nah, dari sana akan kelihatan sejauh mana salahnya. Kemudian yang perlu diperiksa mendalam adalah karena alur cerita perkara ini mirip alur cerita daripada kesaksian Aib. Mirip. Nah, sangat bertentangan dengan mandor. Satu mengatakan hujan, satu mengatakan tidak hujan. Nah, sekarang yang perlu diperdalami Aib ini. Nah, Aib ini bercerita pada Rudiana apa? Jangan-jangan di sini ya Rudiana terpengaruh pemikiran Aib. Nah, kalau terpengaruh pemikiran Aib, ternyata Aib ini bertentangan dengan si mandor, pasti ada yang bohong satu ini kan. Tidak mungkin dua-duanya Tapi yang satu dihadirkan di persidangan, yang satu tidak dihadirkan, Pak. Jadi mana yang dipegang sebenarnya? Ini harus dicari dulu mana yang benar apa yang tidak. Nah, kan sudah berbeda ini kan. Kalau ternyata yang benar mandor, si Aib ini bohong, maka kesaksian palsu dari Aib. Kemudian ini dapat juga berakibat terhadap 8 terhukum. Nah, berdampak ya? Ya, berdampak. Berdampak apa? Sebagaimana Pak Arianto katakan tadi, ibarat tim bola. Ini liprinya atau wasitnya terpengaruh ini. Tidak ada terpengaruh apa namanya? Permainan gamer itu VAR tadi. Tidak, bukan keadaan yang sebenarnya. Ini panjang, ini tugasnya daripada advokat-advokat para terhukum. Nah, sekarang untuk yang tersangka. Yang tersangka tadi juga gitu. Insya Allah ini kan kalau memang itu hanya berdasarkan saksi, saksi ini bertentangan semua, tidak didukung oleh bukti kuat yang namanya scientific tadi, mau tak mau ini harus dikeluarkan. Anda mendorong ini? Bukan mendorong, undang-undang yang mendorong. Kalau aku kepala kekuatan petani durian ini, yang dorong kan undang-undang, perintah undang-undang. Kalau tidak cukup bukti harus dikeluarkan dan dihentikan penyidikannya. Jadi lebih baik penahanan ya. Kalau saya jadi jadi Jawa Barat selaku penyidik, misalnya saya di Reskrim Jawa Barat, Kadit Sirom Jawa Barat, daripada ini di SP3 duluan, saya tangguhkan dulu. Penahanan. Iya. Status masih tersangka. Tanpa dimohon, ya nggak dihentikan masih kan. Tetapi setelah sekian lama dia tidak ketemu, ininya ya hentikan. Dan itu dihentikan itu prestasi loh. Kenapa? Definisi penyidikan bukan yang memalukan itu malah. Bukan, ini prestasi. Kalau ini nilainya misalnya jalur prestasi ini lebih tinggi jalur prestasi ini. Lihat aja kalau mau masuk SMA kan, jalur prestasi yang nilainya A1 semua kan. Kalau ini kan jalur paksa. Di pra-peradilan ini jalur prestasi paksa. Karena tuntutan publik juga begitu ya? Ya tidak, tuntutan undang-undang. Tapi mendengarnya karena publik. Baik, Pak Arianto menanggapi hal ini Pak? Ya, saya ingin ceritakan tadi ya. Bola-bola. Berita yang sekarang terjadi ini ibarat ya, klub Bayangkara melawan klub rakyat.
Klub Bayangkara adalah penyidik, klub rakyat adalah para tersangka itu. Tahun 2016 bertanding, klub Bayangkara menang 8-0. Ya. Tetapi kemenangan itu dia capai dengan ada banyak misalkan offset, tackle dan sebagainya. Sayangnya hakim garisnya jaksa tidak mengatakan itu offset atau tackle. Pada saat pertandingan berlangsung. Iya. Gak ada kartu merah jadinya ya. Wasit kan otomatis 8-0. Sudah selesai dulu itu. Ini sudah minta banding kepada PSSI, tetap kalah kamu. Sekarang ini pertandingan baru nih. Untuk yang 3 orang ini, 1 orang atau 3 orang terserah. Pertandingan baru ini. Makanya saya sarankan ya, daripada kita melihat dulu berdebat antara apakah ini offset ataupun apa gitu ya, sehingga tidak sah itu hukumannya. Lebih baik sekarang pertandingan itu diawasi dengan VAR. Supaya ketahuan betul kalau memang offset. VAR ini yang Anda maksud apa kalau dalam kasus Vina? Scientific Crime Investigation. Pembuktiannya gitu. Jadi masih bisa nggak VAR? Memungkinkan nggak? Ya harus dibuktikan supaya nanti gitu loh. Offset apa enggak? Kalau pakai ini kan pasti kan itu. Nah, makanya itu sekarang kita fokus kepada penyuntikan yang 3 ini, yang terakhir 1 ya, atau 3. Awasi dengan VAR. Semua masyarakat ngeliatin, jaksa, kuasa hukum liatin gitu, sehingga bisa betul-betul kelihatan gitu ya. Dan polisi juga, ini Bayangkara jangan sampai yuk main-main lagi pakai model tackle, model ini lagi. Itu aja. Masukkan bola pakai tangan. Jaksanya, hakim garisnya cari jaksa yang bukan tapi jaksa yang usulan dari ini. Pak Arianto tadi itu menggunakan VAR atau dalam hal ini, dalam kasus Vina ini adalah Scientific Crime Investigation atau SCI ini. Sudah maksimal optimal nggak SCI yang sedang diterapkan oleh institusi Polri? Sekarang kelihatan berusaha periksa pakai psikologi dan sebagainya itu kan. Sudahlah, semua pasti dia harus ini kerahkan betul scientific itu untuk VAR itu tadi. Kalau memang sudah, tapi ada seseorang petani Pak, namanya Susno Duaji yang meyakini ini kayaknya sebaiknya harus ditangguhkan dulu. Kalau untuk penangguhan gini, saya setuju. Gini ya. Supaya kita tidak memaksakan seakan-akan jadi tersangka ya. Lebih baik memang tidak ditahan. Karena apa? Kalau ditahan itu polisi keterbatasan waktunya ada. Cuma 20 hari tambah 40 hari harus selesai itu, ya apa tidak. Ya kalau 20 hari itu buktinya kan kuat sih nggak apa-apa. Kalau dilepas kan sekarang si Eki ini kan udah jelas orangnya. Mau lari kemana aja ketangkep lah udah pasti itu kan. Peggy, si Eki ya. Peggy Setiawan. Jadi kalau itu dilepas gitu, bukannya kita takut karena tuntutan masyarakat, tapi untuk memberikan kelolosan pada penyidik itu supaya nggak kemerungsung gitu. Jalur ini jalur terhormat kata. Iya, itu masalahnya bukan terhormat sama enggak. Menangguhkan penahanan itu bagian daripada taktik penyidikan. Gitu. Dan itu dibolehkan. Setelah penangguhan penahanan, lantas apa yang dilakukan pihak kepolisian? Karena kan pasti ada desakan publik, mana DPO sebenarnya dan lain sebagainya. Polisi menjaring semua saksi-saksi. Kalau ada saksi masuk ini didukung dicek dengan VAR itu tadi, benar nggak kesaksian ini? Gitu. Offset. Ini offset benar apa enggak gitu. Hanya dengan itu ya kira-kira nanti bisa ending bahwa ini polisi memang betul-betul memang profesional. Seperti yang saya katakan dulu, polisi itu hasilnya kalau tersangkanya bisa dijebloskan ya bagus itu. Gitu. Tapi kalau Pak Arianto sendiri melihatnya saat ini untuk VAR-nya sudah cukup kuat belum sih? Kan kalau melihat visumnya masih bisa cari Pak. Enggak, sedang diupayakan. Hasil DNA enggak ada. Hanya mengandalkan saksi-saksi aja. Itu kan saya bilang pertandingan 2016 itu enggak pakai VAR. Cuman pakai jaksa hakim garis itu. Kalau 2016 sudah pakai VAR Pak, nggak bisa offset, nggak bisa apa. Nah itu, kalau dulu sampai kayak gitu, orang nggak akan ribut gitu. Ini gara-gara dulu nggak dapat. Kalau kali ini apa yang bisa mungkin dikumpulkan oleh penyidik Pak? Apa itu? Bukti-buktinya apa? Sekarang penyidik yang bisa mengumpulkan ya cuman kesaksian sakti itu tadi. Nah kemudian nanti bukti saintifik itu bukan harus pakai saintifik, enggak. Bukti autentik yang ada di lapangan, nyari lagi keterangan saksi dulu kondisinya pakai apa gitu. Syukur ada CCTV yang dulu hilang kemudian bisa diketemukan lagi. Itu semua dikerahkan. Intinya itu tadi lah. Pembuktian itu bukan hanya tergantung kepada kesaksian doang. Pak Susno juga tadi menyinggung Pak Arianto bahwa ini kan ada dua jalur ya saat ini terhadap 7 atau 8 orang yang terpidana. Dan 1 terhadap Peggy. Peggy sudah dijelaskan oleh Pak Arianto tadi. Nah, bagaimana dengan yang 7 tersisa atau 8 orang yang sudah 1 orang bebas ini?
pasca dilakukan pemeriksaan terhadap Rudiana ini Pak oleh Propam? Oke, ini kan permainan dulu yang sudah 8-0. Nah, sudah 8-0 ini kan banyak sekali fakta yang bisa terungkap, jalan keluar yang bisa diajukan oleh para advokat untuk mengadakan PK. Jalan keluar, ya. Untuk yang sudah divonis ya. PK-nya apa? Kemarin antara saksi Aib dengan saksi Mandor, dengan saksi satu lagi yang baru keluar kan, TKP-nya berbeda. Ya. Nah, berarti waktu dulu kan ada juga yang namanya rekonstruksi. Berarti berita acara rekonstruksi untuk perkara yang pertandingan dulu ini tidak benar kan? Nah, ini berarti terungkap lagi satu bukti yang tidak benar. Terungkap lagi misalnya, pasti Polri akan mendalami kesaksian daripada Aib. Kalau kesaksian Aib ini berbohong, maka ini kesaksian ini walaupun dia tidak hadir di sidang, tapi berita acaranya dibacakan di bawah sumpah. Berarti keterangan di depan sidang di bawah sumpah. Berarti Aib bisa masuk penjara loh. Nah, bukan bisa, harus. Kedua, berarti keterangan-keterangan ini banyak yang nggak benar. Nah, inilah. Nah, kalau banyak yang nggak benar, tapi mereka sudah menjalani masa tahanan. Lah, inilah untuk PK. Nah, jadi nopum yang digunakan untuk PK antara lain ini, kalau ada antara lain-lain lagi masukkan sana, harus dicarikan, katanya Pak Arianto tadi, apa namanya, wasit. Wasit yang kepalanya botak, yang kacamatanya gini, yang arif dan bijaksana. Tapi Pak Susno hanya mengandalkan untuk perkara PK ya. Mengandalkan kesaksian-kesaksian selain Aib, tadi juga ada Suroto atau Mandor, kemudian juga ada Liga Gaga, ada Gaga, kemudian ada Mel-Mel. Ini kan kesaksiannya berbeda-beda. Cukupkah pihak kepolisian bisa menyimpulkan? Bukan kepolisian. Kita berbicara tadi sudah di luar polisi ya. Berbicara masalah PK-nya di pengadilan kan nantinya ya. Untuk bahan PK. Kalau untuk kembali lagi kepada tersangka. Kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Katanya Pak Arianto tadi kan harus didukung saksi-saksi ini kan bertentangan ini. Yang bertentangan ini mana yang benar harus didukung dengan criminal scientific par tadi. Kalau tidak ada par berarti keterangan saksi ini nggak benar. Maka karena saksi nggak ada, alat ukur saintifik nggak ada, maka si Peggy harus dibebaskan. Bebas. Nah, itu tadi yang pertanyaan saya tidak menyinggung Peggy lagi, Pak Arianto. Artinya kalau misalnya sudah didapat keterangan oleh Propam Rudiana ini harus berdampak dong Pak kepada nasib orang yang saat ini 7 menjalani masa hukuman, 1 yang sudah bebas ini. Saya kira enggak akan. Temuan daripada Propam sekarang kepada si Rudiana itu ya gitu. Itu tidak bisa mempengaruhi 7-8 orang yang sudah divonis. Nah, kalau misalnya ternyata proseduralnya salah misalnya. Ya itu kan katanya itu kan. Justru kalau mau katanya itu dulu prosedurnya salah gitu ya. Nah, ini bukti-bukti ini kumpulkan, jadikanlah untuk novum untuk ke PK. Hanya PK yang bisa merubah yang 7 orang ini. Polisi nggak bisa. Temuan Propam nggak ada gunanya. Ya, karena sudah inkrah dan berkekuatan hukum tetap ya Pak ya. Nah, yang belakangan ini untuk yang sekarang disidik ini, marilah kita awasi supaya penyidik itu tadi pakai VAR itu tadi. Gitu. Tapi Pak Arianto sendiri melihat pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam, ada nggak sesuatu hal yang bisa menjadikan semacam temuan baru begitu Pak? Temuan baru? Ya dari pemeriksaan Rudiana ini? Ya mungkin ada juga. Cuman temuan baru itu nilainya berapa kalau untuk jadikan bukti? Kan gitu kan? Paling-paling hanya untuk menambahkan novum yang mau mengajukan PK itu aja. Kalau memang itu terbuka ya polisi nanti ketemunya kayak gini, jadikan bukti untuk mengajukan PK. Jadi yang mengoreksi itu Mahkamah Agung. Pastinya Polda Jawa Barat juga saat ini terus fokus begitu ya. Selain ada tim khusus, ada juga hotline yang dibuka untuk masyarakat untuk menangani kasus ini. Terima kasih banyak Pak Susno. Pak Arianto, sehat selalu. Sudah hadir. Assalamualaikum. Mau ke kebun ini soalnya. Oke, kita harus jeda dulu sinak. Nanti kita akan hadirkan informasi terkait ada 2 kasus seorang ibu yang ini 2 orang ibu yang tega mencabuli anaknya sendiri karena katanya ini diiming-imingi oleh penipu akan mendapatkan uang 15 juta rupiah. Saat lagi tetap bersama kami.